Gue matiin nih. Coba. Gue power deh. Belum, ayo editor Baim. Kenapa bro? Telat bro. Soalnya naik ekonomi. Karena ekonomi kita lagi aduh. Guys, kembali lagi bersama kita di Reaksi Editor Indonesia dan sepertinya kalian melihat muka-muka baru di sini dan enggak baru juga karena Cia Nikolai pernah di sini. Dia adalah seorang Saya adalah pelaku seniman dan penikmat seni. Oke, dan ada muka baru nih di sini ada Ocir atau biasa disebut Rico Leonard. Dia adalah seorang Pro skater female. belum dipakai. Anda kan belum dipakai karena episode pertama. Anda adalah seorang Transgender. Oke. Gua Rico Leonard, gue fotografer dan visual artist dan pecinta film. Oke, jadi setelah sekian lama nggak pernah ada Reaksi Editor Indonesia lagi, mungkin episode pertama ini kita ambil sesuatu yang agak baru-baru ini terjadi. Tapi nggak baru-baru juga. Jadi emang gue tuh ngerasa kayaknya kita bisa bahas, tapi kayaknya masih rame ini masalahnya, biar selesai dulu baru kita bahas dari perspektif editingnya. Oke, sengaja cari ini waktu udah nggak terlalu rame, udah biar nggak kesannya kayak wah ambil momen banget sih, wah ambil tragedi banget sih, Benar. enggak, gua mau Dan kayak gitu. kalau kita kemarin juga kan netizen masih fokus ke lu hampir mati. Ya. Karena gua kan inilah nggak pengen ada, lebih baik kita bahas tragedi yang lain lagi lah. Oke. Tragedi kan gua udah lewat kayak Tapi apalagi acting lu bagus loh. Itu editingnya gimana tuh? Harus kita dissect juga ya, Ci ya. Jadi kita breakdown dulu ya. Iya. Kita breakdown video gua nangis dulu ya. Oke. Jadi kita akan nge-react ke video jatuhnya kayak penjelasan dari Baim Wong, menjelaskan situasi dia dengan si kakek itu yang sebenarnya gimana dari perspektif si Baim ini. Nah, Siapa udah nonton? gua udah pernah nonton, makanya gua mau bahas. Kok belum? Lu belum pernah nonton? Belum. Gua belum. Oke. Belum yang kedua kalinya. Gua nungguin aja. Jokes mau bapak. Nah, kenapa kita bahas Baim Wong ini? Karena ada mungkin gua mau ambil sedikit bahasan editingnya sebenarnya. Karena itu kita bahas di sini. Oke, Ya. jadi kita lanjut aja. Mari kita nonton dan menikmati sama-sama ini yang sebenarnya terjadi. Motor hijau. Apa hubungannya ngejar-ngejar saya minta uang? Ini sebenarnya settingan atau enggak sih sebenarnya? Oke, gua nggak tahu masalah itu sebenarnya ya. Gua nggak akan bahas ke sononya. Apa ya, nggak suka lah. Jadi ada motor nyampe rumah. Oh lihat, ngikutin kamu. Jadi kalau misalkan saya boleh ngomong nih ya, itu dia itu sudah mengganggu. Untung aja nggak ada kenapa-napa. Gua hitung kayaknya per hampir 10 detik. Ini boleh lah. Ya, boleh. Saya paling Flashback. suka kalau tiba-tiba orang manggil, habis itu lu tetin, habis itu minta uang. Kita tepuk-tepukan sekarang Gua ya. coba dong. Sifat saya itu jadiin kelemahan sama orang. Ya. Lah, kalau ini bahaya ini ikut-ikut gua ini. Sebenarnya semua itu narasi ya. Apa jadi yang mau kita bahas? Nah, jadi gini, again, gue nggak terlalu peduliin lagi soal bagaimana situasi atau kondisi Ceritanya Baim ya. dan masalah atau isu di saat itu. Tapi ini lebih ke editingnya sebenarnya. Gue akan berusaha bahas serileks mungkin. Oke. Karena kan, again, ini dari perspektif seorang editor yang melihat hal seperti ini pasti gatel gitu loh. Ya. Ada baiknya gue bahas secara rasional lah, nggak yang Kak Baim, Kak Paula, maaf ya. Kak Baim, Kak Paula. Iya, jadi nggak, gue nggak ada masalah. Sebenarnya nggak ada- Gue nggak sendiri ada. nggak ada masalah sama mereka Iya. sama sekali. Cuma sekarang let's break down this style of editing di sini. Jadi buat gue gini, kan si Baim sedang menceritakan atau sedang mengklarify sesuatu. Yes. Untuk bisa menjelaskan semua itu ada baiknya dijelaskan lewat video. Dah, Oke. gitu, zaman sekarang. Ya. Tapi efek-efek yang ditimbulkan oleh editor untuk apa? Nah itu dia, Ya. itu dia. Karena kan segala sesuatu tuh ada tujuannya. Iya betul, maksud gue bukan nggak usah tujuan sih ya, kebutuhan. Ya benar, tepatnya. Segala sesuatu itu ada kebutuhannya. Sekarang balik lagi, apakah sesuatu seperti itu necessary untuk video penjelasan seperti ini? Nah itu yang jadi kayak gatel buat gue gitu loh. Nah itu pertanyaannya Chan. Hmm. Yang kenapa gue bilang tadi tujuan? Tujuan editornya bikin ini begitu kenapa? Nah ya makanya telah lah gitulah.
buat gue gini, sebagai seorang editor itu either lu dikasih tahu, mungkin gini, mungkin dari Baimnya dia udah kasih tahu ke tim kreatifnya dan juga editor, style seperti ini yang digunakan oleh televisi itu berhasil untuk mengengage orang-orang banyak di Indonesia gitu loh. Tapi masalahnya apakah sebenarnya begitu? Apakah sebenarnya seperti itu? Yang sekarang kita mikir deh, apakah itu adalah efek yang orang Indonesia perlukan sekarang? Kalau diperlukan tidak. Kalau mengengage iya. Enggak, buat kita sekarang sih ya, buat sekarang, apakah hal seperti itu cukup untuk mengengage orang sekarang untuk nonton dan mendengarkan klarifikasi dia? Kalau di kita enggak. Nah ya makanya kenapa lu oke nggak? Lu menurut lu efek kayak gitu apa yang lo rasakan? Yang gua rasakan ketika gua melihat itu, gua tahu Baim atau editor Baim yang naruh efek itu tahu demografik penontonnya, visual art yang oke gitu ya, kayaknya. Nah, sedangkan kita bisa lihat subscribernya berapa tadi, Ci? Subscribernya 19 juta nggak salah. 19 juta dan editornya memilih untuk memakai efek-efek itu. Di pikiran gua tadi pas gua nonton kayak demografiknya jelas. Tapi sebenarnya gue nggak setuju sama kayak gitu. Nah ya, gue sebenarnya juga di poin yang tidak setuju nih kita bahas soal editingnya. Karena gini, untuk jadi seorang editor, lu nggak harus cuma bisa ngedit in terms of teknis dan skill, tapi lu juga harus bisa merasakan waktu lu lagi ngedit. Jadi ketika ini dikeluarkan gitu, gue ngeliat kayaknya nih orang nggak ngerasain informasi ataupun kata-kata yang disampaikan oleh Baim. Karena menurut gue gini, penjelasan seperti ini menurut gue justru jangan ada efek sama sekali, karena kan dia mau jelaskan dengan baik dan benar nih, dan itu tujuannya biar clear gitu kan, dia penjelasin kan. Tapi efek ini justru jadi distraction untuk gua memahami apa yang lagi diomongin. Jadinya kayak nggak serius gitu loh. Jadi ibarat kayak ini orang lagi lihat timeline editing, terus udah 10 detik belum ada efek nih, isi Masukin. Udah 15 detik belum ada efek, masukin Kalau misalkan lupa, ada yang ingetin, bro, 10 detik. Ya mungkin ini gue nggak ngomong buat editornya Video Baim, tapi lebih ke yang ngerti editing sekarang. Maksud gue gini, takutnya karena ini ditonton oleh banyak orang, nanti mikirnya editing yang baik untuk menjelaskan klarifikasi seperti ini dong. Tapi emang gini sih, Chan, kalau gue lihat jadi kayak semacam propaganda editor, ngerti nggak? Jadi ngerti nggak? Jadi gue editing biar klarifikasi harus bagus begini ya. Nah masalahnya di situ. Sedangkan nggak harus, bahkan bukannya berarti nggak jelek ya, tidak butuh gitu loh. Tapi against banyak gue lihat editor-editor yang ngerjain beberapa hasil di YouTube itu juga kalau dilihat sistemnya udah nggak kayak dulu. Sekarang tuh kayak banyak kayak lu misalnya kita ngomong halo apa kabar, harus ditulis lagi halo apa kabar. Jadinya redundant. Ya. Terus contoh kayak gini, mungkin dia akan setiap Baim yang ngomongnya kayak itu penting di tanda kutip, misalkan sebenarnya yang terjadi bukan begitu, tapi saya yang disalahin, dia meng-highlight ini kayaknya momennya di sini nih. Tapi sebenarnya ya lu harusnya tahu porsi dong, kayak tadi kita bilang. Apakah itu dibutuhkan? Justru yang gue ngomongin sekarang memudahkan kerja si editor sekarang. Karena apa? Again, tidak dibutuhkan seperti itu. Jadi ya tinggal bagian cut-cut simple aja untuk ngejelasin ini. Ya mungkin kayak informasi ini yang kita lihat sekarang ya. Ini boleh lah, karena emang ini informasi lewat artikel mana gitu. Jadi editannya seperti ini. Ya sudah gitu loh. Ini in a way dibutuhkan. Cuma yang tadi di saat menjelaskan orang lagi ngobrol, kan pasti akan ada distraksi, kenapa harus ada efek ini, kenapa harus ada efek ini gitu loh. Sedangkan gue mendengarkan apa yang sebenarnya terjadi. Dan juga ini, Chan, tujuan video ini dibuat adalah supaya netizen itu juga merasakan apa yang Baim merasakan. Menurut gue nggak perlu editingnya kayak gitu justru. Nah, jadi harusnya gue bisa ngerasain itu, editing ini tuh nggak perlu. Makanya harusnya kan tujuannya Baim bikin video ini, ngeluarin statement klarifikasi ini adalah supaya netizen bisa merasakan apa yang dirasakan. Dia juga sedih, dia juga ada problem gitu kan. Tapi dengan adanya kayak gini, jadinya kayak loh kok gue nggak merasakan sedih sama sekali. Iya, takutnya kan jadi gitu kan. Jadi ada sebuah bentrok feeling. Ada bolpen nggak? Ada bolpen. Bolpen ada. Oke. Lu mau ngapain bawa spidol pensil 4 biji? Nah, sekarang gue tanya, lu pakai semua apa enggak? Ya kan ini dia nih, kayak editan ini kan dibutuhin semua kan. Yang perlu aja, bro. Lu mau ngapain sekarang? Lu mau nulis aja, mau nulis. Mau nulis? Dia ngikutin treatmentnya Mbak Mata Najwa. Oh gitu, baik. Jadi kita ngobrol terus lu nulis, itu gimana sih? Sembari apa yang gue obrolin gue tulis, dan apa yang gue mau ngomongin gue tulis dulu biar kita nggak overlapping. Gue ingetan gue jelek. Dia punya
size syndrome memories. Betul, size syndrome ya. Size syndrome memories crucial. Kita lagi deh ya. Dari dua belah pihak melihat dan menanyakan. Sound effect-nya juga ganggu banget. Menanyakan dia sama menanyakan saya. Kalau di satu pihak aja apa yang kita lihat itu nanti jadinya salah persepsi. Dan saya sebenarnya nggak apa-apa juga sih ketika kalian nggak suka gitu ya apa yang saya lakuin, nggak apa-apa. Nah, saya juga dari dulu nggak pernah minta untuk orang suka sama saya, sama insya Allah ya, amin amin amin. Kalau misalkan saya ngelakuin itu, Dan vibe-nya tuh Nah, itu di barusan gue ngerasain, gue tadi lagi, gue pas momennya lagi agak minim efeknya, gue jadi mendengarkan. Iya. Tapi ketika efek itu muncul jadi, hah, apa? Itu loh. sebenarnya apa yang mau diomongin itu sebenarnya. Iya, gue nggak pro ke kakeknya, nggak Iya, pro iya. ke baimnya. Jadi terlepas dari itu semua. Terlepas dari itu, tapi kan gue pengen mendengarkan Yes. gitu loh. Jadi sebuah distraction sekarang. Itulah kira-kira yang gue rasakan ketika nonton begini. Karena gue bukannya di sini lagi ada lo, tapi contoh yang bisa diambil sebenarnya salah satu ya orang lokal itu waktu lu Hampir mati. nangis itu. Ya kan? Abis itu kita akan review ya. Nah, Harus itu ada perbandingan. Itu video panjang loh. Iya. Video panjang. Tapi kenapa orang nikmatin sampai habis? Karena ada ya lu menjelaskan dan mengeditnya sesuai kebutuhannya gitu loh. Iya, itu di luar dari apa yang dirasakan oleh orang nonton, misalnya kayak video gue kemarin itu, mindset gue pakai musik, gue pakai gambar ya sesuai kebutuhan aja. Ya porsinya. Iya. Seakan kayak begini loh. Lu ingin menceritakan sebuah kesedihan, tapi karena orang Indonesia tidak paham, jadi harus dipaksakan sedih. Nah, Bukan sesuatu yang dibutuhkan kan. Biarkan orang ngerasain. Kalau emang mereka ngerasa ini berita ini tidak menyedihkan atau tidak membuat mereka ngerasa iba, ya sudah, jangan paksakan mereka untuk merasa iba dengan efek-efek tersebut gitu loh. Ya. Itu. Gue bisa rangkum sih. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini, purpose dari editingnya itu manipulasi emosional penonton, bukan untuk mendukung storytelling. yes. Yang mana harusnya efek di editing ya, mau lu efek suara atau efek visual harusnya mendukung dari si narasinya, ceritanya. Oke. Tapi gue potong lu, itu ya benar, bahas benar. Jadi manipulasi editing. Ya. Nah, ini kan yang ngerti nggak sih, lu dibuat untuk nonton dengan ekspektasi yang A gitu kan. Sedangkan pas nonton pasti lu pengennya jadi ekspektasi yang berbeda. Tapi harusnya timbul dari diri sendiri. Bener. Bukan lu diharuskan menjadi B gitu feelingnya karena begini-gini. Makanya baik lagi Chan, tujuannya apa? Misalkan Baim minta untuk videografer atau tim kreatifnya, tolong gua mau bikin video kayak gini. Harusnya rasanya itu harus keluarnya sama seperti yang diminta. Lain halnya kalau misalnya tiba-tiba sebenarnya Baimnya bilang, gue mau perasaannya orang bingung nih ya. Kalau gue ngomong orang perasaannya bingung ngerasainnya. Ya udah jadinya kayak gini. Nah, Enggak, tapi itu masuk akal di gue. Iya. Tim kreatif aku, Bapau, bisa nggak ya? Kamu nih bikin klarifikasi ini tuh eksperimental. Saya pengen emosi orang bingung. Dia ini berarti Bang ini genius cinema. Kita bisa lihat ini teknik ini namanya red herring. Story distraction. Lo sembarangan lo Wah, bawa red herring bawa kesini lo red sembarangan herring lo. lo, hati-hati Lo jangan lo. bawa red herring sembarangan. Bro. Quentin Tarantino kayak gitu. Iya, tapi- Sharon Tate nggak mati kan akhirnya. Ini kayak gitu. Iya kan? Ini pasti Mbak ini minta maaf. Ternyata enggak, kita malah bingung. justru ya ada satu poin lagi. Kalau dari sisi yang lo bilang, oke, seakan kayak jenius karena di brief kan. Iya. Genius. Justru ada satu hal lagi yang justru gue takutkan sekarang. Editornya ngedit seperti ini, nggak tahu sama sekali kalau dia tidak sengaja memanipulasi editing. Iya. Itu lebih parah menurut gue. Benar, Jadi kayak mereka ngedit kayak gini nih, ngedit, oh wah udah 10 detik belum ada efek nih, isi 15 ini yang parah adalah 10 detik. kalau dia tahu nih dia pengen ngebuat rasa itu, ya udahlah gitulah. Tapi kalau misalkan yang parah dia nggak tahu sama sekali, dia cuma editing doang. Bro, 10 detik. Iya belum. Nah itu justru lebih lebih gimana ya? Lu kayak robot jadinya. Iya. Kayak robot yang disuruh, yang udah secara sistematis udah lu bikin struktur editing kayak gini gitu loh. Kalau kata Spider-Man, Chan, power yang besar, tanggung jawabnya lebih besar. Nah, Ya kan? Baim dan Paul ditonton berapa orang sekarang? Video ini udah 7.726 per tanggal 22 Oktober. Dan gue yakin Baim itu udah main-main film yang bagus-bagus.
Oh iya ya, bener Iya. ya. Bayangin backgroundnya emang dia aktor dan film-filmnya oke. Dan dari kecil loh, Baim ini Baim. Oh bukan, beda Baim. Beda Baim. Beda Baim. Gue matiin nih. Coba. Gue power deh. Blue, ayo editor Baim. Riko mati langsung. Ayo yang sedih ya. Gitu ya teman-teman. Iya bukan no offense buat orang yang mengerjakan karya ini, no offense. Tapi buat gua, lo punya tanggung jawab yang besar. Jangan sampai orang melihat, oh jadi yang keren nih kayak gini. Iya. Oke, Ci, kalau di sini gue pertama kali nih gue nggak setuju, karena gue juga udah bilang pertama kali kan, gue nggak mau kritik secara teknis. ya. Di sini gue mau kritik secara teknis dan please do take offense tim kreatifnya Baim itu. kalau menurut gue. Oke. Iya. Jadi lu mau Fair juga, gua fair ngomong juga. kritik? Enggak, kalau lu nggak mau nggak apa-apa. Lu justru mungkin bahasanya nggak usah bilang no offense, justru emang mungkin satu sisi siapa sih yang nggak ingin jadi lebih baik? Iya. Oh, berarti gua harus offense ya berarti ya. Jadi menurut Tergantung gua kalau lu mau sopan ya kayak gitu tadi. Karena kalau gue please do take offense gitu. Kalau dari omongan gue semuanya, gue orang yang bukan mau mengkritik sesuatu karya seni dari sisi teknis, ya kan? Tapi untuk ini gue mau kritik dari sisi teknis. Kalau kalian tersinggung, sudah semantasnya kalian tersinggung. Sorry. Kalau gua bilang, kenapa gua bilang no offense? Karena buat gua seni itu perspektifnya tiap orang beda-beda. Iya. Banyak orang beralasan kalau misalkan kayak gini selalu berlindungnya di balik lu tau lah selera Indonesia kayak gimana. Oke, gue Berlindung tahu ke arah lu situ. kemana. Oke, Gua silakan. benci banget kalau dibilang kayak gitu. Yes. Kenapa? Karena gini, Hollywood juga punya orang menengah ke bawah. Yes. Ya kan? Di negara manapun punya orang yang masyarakatnya menengah ke bawah ada. Ya kan? Secara taste ya. Secara taste. Oke. Dan secara finansial juga ada. Oke. Tapi mereka bisa bikin hasil-hasil yang bagus. Gak ada bedanya sama Indonesia sebenarnya. Tapi kenapa Indonesia begitu mulu? Karena lu yang punya power gede-gede membiarkan mereka tetap di situ. Jadi kalau misalkan kenapa bilang alasannya selalu berlindung, ya lu tahu selera Indonesia. Bullshit. Kalau misalkan selera Indonesia kayak gitu, berarti kita semua begitu seleranya. Kalau gue balik ke individu masing-masing sebagai seorang editor deh. Tugas editor sekali lagi jangan cuman bisa menstrukturkan sebuah editing dalam video, tapi juga harus bisa merasakan juga gitu loh. Jangan jadi sebuah, sekali lagi, robot hanya untuk menyelesaikan tugas doang. Ini mungkin yang nggak orang lihat gitu loh. Ini kenapa pentingnya, kenapa gue bikin reaksi editor Indonesia. Editing juga berperan penting dalam membuat sebuah konten ataupun cerita gitu loh. Sangat. Dan seakan itu selalu dipandang sebelah mata karena dari struktur kredit gitu kan, director utama, scriptwriter utama, editor pasti paling bawah. Iya. Padahal ini penting juga loh. Sedangkan kalau bayangin nggak ada editor gitu loh, ya nggak jadi itu film, nggak jadi apapun konten itu. Dan menurut gua jangan terus buat semua ya, mungkin siapapun lah yang mempunyai power untuk bisa ngair banyak editor, tolong rubah sistematis yang dimana Indonesia suka seperti ini. Dari segi editing untuk bisa lebih merasakan konten tersebut. Karena editor penting loh. Editor itu film biasa aja dia edit bisa jadi bagus banget. Film yang bagus banget dia edit salah bisa jadi film jelek. Film itu gue dengar dari mana ya? Pokoknya ada 3 versi film. Film dari skrip, terus film selalu berbeda versi dan film terakhir itu selalu di mana berakhirnya? Editing. Film versi pertama dari skrip. Yes. Karena emang itulah pertama kali cerita dibikin. Film yang kedua, versi kedua itu pada saat produksi dari segi apa yang mungkin harus dirubah, settingnya ternyata berbeda, waktu syuting ternyata nggak lama, dan yang paling penting adalah terakhir editing film yang akan benar-benar dilihat oleh banyak orang. Benar. Oke, gue punya satu significant significant impact of editing dari si Lev Kulesov. Oke, baik. Oke, ini videonya. Salah, kita cek dulu videonya. Harus gimmick TV dong. Kita cek dulu videonya. Mau cek? Ya boleh. Shot pertama adalah Piring dengan shot kedua Mukanya. close up orang. Shot pertama Jenazah ini. Jenazah di peti Anak ya. Yang Ini kedua, pasti tentang anak. orang. Ya itu Anaknya yang dia. ketiga Istrinya. cewek orang makan orang
Iya gue merinding. Anjir. Ini disturbing sih. Jadinya disturbing ya? Jadinya disturbing. Jadi kalau dari live call SF itu kita bisa nih shot pertama lo kita langsung bisa nyambungin lo. Iya, iya. Shot pertama makanan, Ya. shot kedua cowoknya pengen makan, ya kan? Shot kedua jenazah, terus cowok bisa jadi dengan ekspresi yang sebenarnya Flat. netral, ya kan? Flat aja, Tergantung tuh dari kita bisa nyambungin kemana. Sesignifikan itu Yeah. gitu. Ketika banyak footage digabung, kita dalam otak kita tuh memproses sendiri kayak kita Ceritanya apa nih? Ini Ini Star Wars. example yang menarik sih. Ini kan hanya sebuah, kalau ibarat tuh lu buka timeline editing, ini cuma satu doang yang lu mesti lakukan. Iya, iya. Tempelin doang udah. Tapi rasanya gimana sekarang? Macem-macem bro. Ya karena mungkin arahannya tolong bikin bingung. Ternyata di Abaimu adalah avant-garde, ya kan? Penonton dibikin bingung. Langsung jadi kayak Eksperimental. ya kalau kejadiannya kayak gitu. Orang bingung, oh saya sedih tapi nggak tahu nih gimana ya ngungkapinnya. Marah, sedih. Referensinya mungkin dia nonton Stanley Kubrick. Alejandro Jodorowsky. Ya kan? Oke, kita balik ke bahasan lebih general lagi, oke? Yes, oke. Karena ini dia yang gue maksud nih, pasti ngarahnya ke karena ya again, gue udah bilang sama Ocer tadi, maksudnya di re-edit kalau bisa kita bahasannya itu yang general, General, ya. ya. biar orang banyak bisa lebih paham dengan Oke. mudah. Iya, Oke, iya. oke. Cuma emang kadang beberapa alasan itu dari sebuah isu harus dibawa ke arah seperti ini. Jadi nggak teknis salah ya. juga. Ya, oke. Arah teknis yang levelnya tuh mesti udah apa ya, sampai ke lehof gitu loh. Oke guys, jadi kayaknya udah agak lama nih pembahasannya, tapi mudah-mudahan kalian dapat sesuatu dari yang kita omongin lagi. Ya. Ini mungkin jadi kesempatan kita terakhir untuk bisa konklusiin masalah ini, teman-teman. Ada lagi dari Ocir nggak? kira-kira? Gue ada, tapi gue butuh waktu buat gue tulis dulu. Ya Oh, iya, lama kan itu masalahnya gimana Oke, sih? tadi yang gue suka dari Chandra adalah ini tanggung jawab seorang content Ih, creator. suka sama Anjing, bau lagi. Oh sorry, Cia deh, yang gue suka dari statement Cia adalah sebagai seorang content creator, mereka tuh punya tanggung jawab untuk menaikkan selera atau kualitas dari produk yang ditonton. Oh tapi hati-hati, bahasa lu bisa salah loh. Karena seakan semua content creator, enggak. Ini adalah, again, balik lagi, yang punya power. Iya, Itu dia, power. poinnya Cia. Oke, content creator bener dong, yang punya konteksnya kan kita lagi content creator. Apa gue harus bikin lebih spesifik lagi? Content creator yang punya power, Oke, gitu oke, mungkin ada spesifik, jawabannya ya. spesifik. Pulang ya. Ngat. Jadi apa bro? Oke, jadi tadi poin dari Cia adalah sebagai seorang content creator yang punya power, di sini powernya adalah subscriber 19,4 juta. Dia tuh punya tanggung jawab untuk menaikkan kualitas dari tontonan yang dia produksi. Ya kan, itu gue setuju banget. Nah, kalau sekarang menurut gue kenapa editornya Baim bikin efek yang hampir sebelum 10 detik udah ada lagi gitu ya. Bisa kita lihat dari tren sekarang. Trennya TikTok yang mana lu satu screen, lu cuman scroll doang, lu nggak ada power buat milih itu. Yang pilih itu algoritma, ya kan? Di situ ya mesinnya bakal mempelajarin lu kayak gimana, dan menurut gua ini adalah result dari media sosial sekarang, TikTok. Jadi kayak orang tuh sekarang coba lu bikin konten ngomong lama atau film-film yang ngomongnya lama gitu, orang nggak mungkin. Orang tuh butuhnya, sorry ya untuk fan Marvel ya, untuk fansnya Marvel ya, tiap ada scene serius dikit harus ada comic relief. Ada scene serius dikit, ngomong serius dikit, harus ada comic relief. Nah ini yang sebenarnya menurut gua terjadi dari TikTok, dari artnya yang popular art yang sekarang. Jadi kayak orang tuh nggak bisa lagi nonton sesuatu untuk mengetahui atau mencari tahu apa esensinya. Mereka nonton sesuatu untuk terhibur Dengan Dan- instan. dengan Iya. instant gratification, dan menurut gua itu bisa ngaruh parah ke mental health. Oh, sangat gue setuju sama itu. Karena kita tidak diberikan banyak pilihan. Yes. Lu bangun pagi ya lu tonton ya itu. Kalau lu mau nonton film sukaan lu ya lu tunggu dulu 2 jam lagi, jam 5 sore baru. Kalau sekarang lu nggak mau nonton ini, lu nonton yang ini. Lu nggak mau nonton ini, lu pilih nonton ini. Tiba-tiba lu udah kayak
bingung gua mau nonton apa ya. Yes. Terus ujung-ujungnya lu nonton sebentar, udah lu tinggal. Nonton sampai habis. Makanya sekarang ini kalau gue lihat banyak YouTuber yang takut juga nih. Banyak YouTuber atau influencer juga yang ngasih pesan, please tonton sampai habis. Karena begitu banyak orang nggak nonton sampai habis. Makanya mereka selalu kasih di depannya itu adegan yang seru dalam tayangannya supaya orang nonton sampai habis. Dan menurut gua YouTube punya option buat lu kali 2 speed videonya, playback speednya kali 2, dan itu sangat membantu gua kalau gua lagi nonton lecture tentang film atau psychology yang gua Kayak suka, video essay gitu video ya. essay, gua di situ sembari gua nyatet kayak gini, gitu. Oke, dari gue sih, dari semua yang sudah diomongin, terima kasih teman-teman. Percuma. Siapa dah? Ya pengana. Kita ini minoritas teman-teman. Aduh. Orang yang berpikir seperti ini tidak banyak. Dan untuk melawan yang banyak itu butuh level yang sama banyaknya pemikiran seperti kita. Iya. Di satu sisi gue bilang percuma itu sekarang. Oke. Tapi mudah-mudahan dengan kita ngomong seperti ini jadi sebuah start atau mungkin sebuah proses ke depannya, orang mulai paham, mulai sadar, jadi mayoritas yang mikir seperti ini, otomatis yang seperti ini akan jadi minoritas. Benar. Terjadilah perubahan dalam sistematis kreatif Indonesia. Gebrakan jadi. Sekarang gue cuma bisa bilang percuma, tapi itu adalah sekarang. Percuma itu tidak selamanya. Iya. Gua nggak setuju kalau itu percuma. Gua nggak setuju kalau itu. Kan gue bilang percuma untuk sekarang, bro. Benar. Cuman untuk sekarang apa namanya? Justru dari channel-channel kayak channel Chandra ini itu gue bisa ngeliat dia adalah content creator yang bertanggung jawab. Kok menjilat kau ya? Menjilat saya. Gila. Biar muncul lagi di Biar episode muncul lagi berikutnya. gitu. Iya. Dan YouTuber yang lama yang beberapa udah keluar dari YouTube sampai sekarang masih mencoba untuk menyajikan tontonan berkualitas. Kalau gue boleh contoh satu, Marlo ya. Oke, mungkin cuma ngobrol-ngobrol doang sama orang, tapi ada konteks itu dan ada sesuatu hal yang baru yang bisa kita pelajarin dari orang itu, dan ya udah purely ngomong gitu. Dan Cia, salah satu produknya adalah series Road Party, yang mana secara visual itu gua tahu challenge-nya banyak di lapangan, tapi bener-bener dia memaksakan untuk menjadi satu produk yang bagus. Ya udah, intinya ini adalah gua nggak mau bilang sebuah fight, tapi ini adalah sebuah proses yang kedepannya mudah-mudahan nggak lagi seperti ini atau nggak banyak lagi seperti ini. Jadi untuk sekarang itu aja teman-teman ya. Mudah-mudahan kalian nggak kebosanan nontonan yang selama ini. Kayaknya udah cukup lama nih kita ngebahas sebuah isu yang awalnya kelihatan simpel kan tadi kan, tapi sebenarnya apa? Ya panjang gitu loh. Itu aja teman-teman. Sampai jumpa di re-edit berikutnya.